Halo Sobat Art Tutorial, pada video kali ini kita akan membahas tentang karya terbaru dari Art Tutorial ya, yang diberi nama Online Modbus RTU Modbus RS485 Communication. Jadi alat ini itu bisa digunakan untuk mengirimkan data ya, yang diambil dari device live Modbus, komunikasi Modbus. Itu ada 3 register. Yang pertama register 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Nah, caranya bagaimana? Caranya langsung saja kita praktekkan ya. Jadi ini untuk mengaktifkannya, untuk menghidupkannya kita pakai adaptor ya. Adaptor itu terserah pakai yang 12 volt atau 24 volt bisa. Pokoknya yang di atas 5 volt lah, karena sebenarnya dia tuh pakai microcontroller yang 5 volt itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus ini ada push buttonnya on off ya. Terus di sebelah kiri ini ada input dari port Modbus ya. Ini yang sebelah kiri sendiri itu A+, yang tengah itu B main, yang sebelah kanan itu NC atau not connected. Terus nanti kita, ini kan nanti baca data Modbus ya. Ini kita di sini ada device slave ya Modbus. Jadi ini dummy ya, datanya dummy. Itu di dalamnya ada register, formatter, Schneider, terus kemudian register formatter Siemens, dan juga ada register dari device prominent dual contour atau apa itu namanya, alat untuk kualitas sensor kualitas dari prominent. Ini juga harus kita aktifkan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini kan alatnya itu dia alatnya itu dia memancarkan sinyal wifi ya. Jadi device yang kita pakai, contohnya tab atau HP atau laptop, itu bisa terhubung ke sini. Nah, ini kebetulan sudah terhubung ya. Ini nama wifi nya mod RTU 001. Nah, ini sudah terhubung. Passwordnya apa? Passwordnya itu 1 sampai 8. Jika sudah terhubung, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu pergi ke browser. Pergi browser terus menuju ke alamat 192.168. Nah, ini sudah ada. Nah, ini adalah tampilan dari RTU ini. Jadi di sini yang kita bisa lihat ada 2 tab ya. Yang pertama adalah tab setting, terus kemudian tab register. Nah, di tab setting ini itu kita bisa melakukan setting parameter Modbus ya, contohnya slave ID, baud rate, terus parity, terus ini juga ada, kita bisa pakai rate holding register atau pakai input register ya. Kebetulan ini pakai rate holding register ya. Terus kemudian alat ini itu bisa mengirimkan data ke 3 platform IoT. Yang pertama itu ThingsBoard, terus kemudian ada juga kita pakai MQTT broker, kita bisa connect ke sana. Terus kemudian ini WSKD itu platform IoT-nya punya Advantech. Nah, ini nanti kita demokan yang pakai ThingsBoard. Terus kemudian di bawahnya ada interval pengiriman. Itu ada yang 30 detik, 1 menit, 5 menit, sama yang 10 menit.
Jika ini juga bisa ya, karena ini nanti setelah membaca itu nanti mengirimkan datanya ke mana, ke platform IoT, maka perlu koneksi WiFi. Koneksi WiFi atau koneksi internet itu didapatkan dari WiFi. Ini juga bisa nanti scan WiFi, nanti bisa connect, terus kita tinggal masukkan password. Terus di tab kedua, tab register, itu di sini kita bisa membaca ini register-register yang ingin kita baca di Slack ID-nya ini. Nah, kebetulan kita mau mendemokan ya register dari sensor Dulcodrone punyanya Prominent. Itu dia berjenis float ya. Float itu berarti kan 32 bit ya. Ini kita juga bisa, ini start address-nya berapa, di datasheet-nya itu 40031. Terus kemudian tipe datanya float. Nah, ini word order-nya itu kita bisa juga pilih ya, yang normal atau swipe, reverse dan lain sebagainya. Terus ini kalau misalnya kita pengen scaling itu bisa, terus offset juga bisa masukkan. Nah, ini tampilannya ini setelah dilakukan scaling dilakukan bacaan, ini tampilnya gini. Kalau misalnya statusnya oke, berarti antara ini sama ini sudah terhubung dan nilainya ini. Ini kenapa nilainya nggak berubah, karena ini saya program dia mengeluarkan nilai yang fix gitu, nilai yang fix. Kita contohkan ya, kita ambil data register punya Schneider itu kalau nggak salah ini 3019 ini kita apply. Nah, nanti apa ini hasilnya? Nah, ini 39 itu kalau nggak salah tegangan ya, kalau nggak salah. Ini bisa ya, bisa. Terus selanjutnya sudah kita setting ya. Kalau misalnya kita selain mengambil data register yang float, kita juga bisa ngambil data register yang integer atau yang long itu 64 bit. Tapi kita sementara ini cuma butuh yang ini aja, ini dulu. Ini yang kalau misalnya kirim coding spot nanti rec 32 ini key-nya, jadi ingin kita namakan apa, misalnya data yang kita ambil sekarang itu adalah data tegangan, ya udah nanti diganti tegangan gitu. Kalau misalnya ini kita ganti tegangan di apply, nanti key yang setelah terkirim ke ThinkSpot yaitu nanti namanya tegangan gitu. Sesudah setting dirasa cukup, kita lanjut. Ini kalau misalnya ingin pindah dari mode konfigurasi atau setting ke mode pengiriman atau monitoring, itu kita klik ini, geser ini. Nah, setelah digeser kita restart. Oke, kita tunggu device-nya melakukan restart ya. Setelah restart, dia nanti tampilannya akan berubah. Tampilannya berubah ke mode ini, mode monitoring, web monitoring. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini itu kita bisa melihat summary-nya ya. Ini tadi kan kita masukkan lokasi, terus SSID-nya apa, WiFi-nya ini dapat IP, terus kemudian modbus config-nya itu
slave id 1, baud rate 2600, paritinya non, kita pakai function code 3 atau red holding register. Terus tujuannya ke Thingsbot, ini tokennya ya, terus interval pengiriman datanya segini. Terus di sini juga yang tadi kita aktifkan itu yang 3 bit ya. Selain itu di tab kedua itu juga bisa lihat ini statusnya. Nah kalau biru semua ini berarti tidak ada masalah yang terjadi ya. Contohnya ini WiFi connection status connected, artinya antara RTU ini dengan WiFi itu sudah connect gitu. Terus server status ini berarti RTU bisa connect ke servernya Thingsbot. Terus internet status WiFi nya itu berarti ada internetnya. Dan ini last publish ya, last publish itu terakhir kali pengiriman datanya tuh ini, datanya ini gitu. Terus ini juga kita bisa melihat nilai registernya ya, ini yang diambil tadi. Yang di atas kenapa kok disabled, karena ya pada saat kita setting itu kita matikan ya. Ini yang 64 bit juga kita matikan, yang nyala cuma yang 32 bit gitu. Oke. Sudah, sekian dulu video tutorial dari produk terbaru tutorial yaitu online Modbus RTU. Sekian videonya, semoga bermanfaat.